Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, setelah pertandingan kemarin ya, yang cukup menyakitkan juga sebenarnya, ya mengecewakan lah ya. Dengan hasil 1-0 melawan Bayern Munchen, yang membuat Arsenal terlempar dari eh, Champions League dengan agregat 3-2 ya melawan Munchen ini. Berarti Arsenal sudah terlempar dari Champions League kemarin gitu. Ya, ini hari ini kita akan melakukan review pertandingan, tapi sebelumnya ya kalau buat saya pribadi sebenarnya ya mengecewakan gitu ya, tapi ya ini seperti harapan awal musim saya sih. Karena kalau di awal musim ini saya ya ada apa ya, bukan ramalan sih, lebih ke harapan musim ini Champions League ini ya ada di apa ya, di 8 besar gitu ya. Ini, ntar ya ini di video saya awal musim ya. Itu untuk UCL ya, dengan kita balik lagi ke UCL, saya berharap bukan seminimalnya ya, saya berharap paling enggak bisa mencapai 8 besar gitu untuk di UCL ya. Ya jadi ya, kalau mau dibilang harapan saya sudah terpenuhi gitu ya, walaupun ketika kita udah sampai 8 besar ya pengen lebih tentunya ya. Jadi ya, it's sorry, jadi ya memang apa ya, tetap tetap kecewa lah ya, walaupun harapannya sudah tercapai di 8 besar. Jadi karena memang di 8 besar ini adalah masa-masa di mana tim-tim terbaik ini akan saling menjatuhkan gitu kan. Jadi kita lihat kemarin juga Barcelona dan Manchester City juga di 8 besar ini terdepak gitu ya. Jadi memang ini adalah masa-masa di mana tim-tim, ya tim-tim papan atas ini akan saling menjatuhkan, akan saling eh, apa ya, akan saling mengeliminasi gitu ya. Ya inilah di 8 besar Champions League gitu, dimana memang tim-tim papan atas harus bersaing. Tapi menurut saya juga bahwa kemarin itu kita ya, menurut saya pengalaman ini menurut saya sangat terlihat di pola pertandingan kita kemarin ya. Jadi di sebentar ini kita bisa lihat di field tilt kita di momentum, sebentar mana ya. Nah, ini. Ya, jadi di momentum kita bahwa Arsenal ini kemarin penguasaan pertandingannya tidak cukup bagus ya. Ketika kita menguasai pertandingan di babak pertama pun ini tidak terlalu mengancam ya. Arsenal ini, teman-teman boleh, ini Arsenal yang warna kuning ya, yang warna kuning hijau ini, sedang kalau ini Munchen ini yang merah. Jadi ini kita ketika kita menguasai pertandingan pun ini tidak terlalu mengancam. Bisa kita lihat secara momentum ini dia tidak terlalu dalam ya. Harusnya kalau dalamnya ini mengancam itu kira-kira sampai sini nih, sampai bawah sini ya. Sama ini kan kalau Munchen ini mengancam, dia ini berarti udah sampai mentok nih, di sini nih mentok, ini berarti dia udah memang sangat dekat sekali dengan zona area penalti lawan gitu. Dan yang kedua menurut saya juga bukan hanya dari momentumnya aja ya bisa membawa bola ke dekat kotak penalti, tapi juga bagaimana menciptakan peluang di kotak penalti. Itu kemarin kita expected goalsnya hanya 0,39 ya. Tidak banyak kesempatan yang bisa diciptakan. 8 tendangan, 3 on target, hanya satu kesempatan emas, dan itu juga nggak berhasil mencetak gol ya. Dan untuk kalau possession sih menurut saya imbang lah ya, 51-49, bukan satu hal yang terlalu ini juga, bukan satu hal yang terlalu eh, beda banget lah gitu, nggak bukan sebagai satu yang terlalu krusial ya, 5149.
yang menurut saya sebenarnya kemarin kalau dari segi pemain ya menurut saya yang bagus ini adalah defense kita kemarin bisa menjaga dengan sangat baik, sebenarnya juga bisa menjaga ini eh, tendangan-tendangannya Munchen ini ya. Tapi memang kemarin kita kecolongan itu adalah Kimmich ya, ketika Kimmich itu melakukan lari ke arah kotak penalti seperti yang biasanya dilakukan Havertz gitu. Tiba-tiba Kimmich ada datang di situ dan bisa header gitu kan. Dan ya disitulah yang memang cukup mengagetkan ya. Saya juga rada kaget kemarin. Wah, Kimmich tiba-tiba udah ada di situ dan header aja gitu. Ya, jadi menurut saya ya sebenarnya kemarin pertandingan tidak terlalu berbeda jauh ya antara Munchen dan Arsenal, hanya memang beda mentalitas pengalaman gitu ya. Kalau menurut saya kalau Arsenal itu harusnya kemarin mainnya benar-benar all out, dalam artian harusnya menyerang secara berani dari awal, udah do or die gitu ya. Jadi antara gagal atau gagal spektakuler atau menang secara spektakuler sekalian gitu. Cuman memang kemarin menurut saya mungkin masih ada faktor kaget melawan Aston Villa ya. Jadi mainnya amat sangat hati-hati kalau dari saya lihat itu. Jadi permainannya kemarin sangat hati-hati, seperti pada saat melawan Porto. Mungkin juga karena berpikir ketika melawan Porto strategi bermain berhati-hati ini berhasil, tapi ternyata kali ini tidak gitu ya. Jadi mungkin Arteta merasa bahwa oke, leg kedua pada saat melawan Porto kita bisa bermain berhati-hati dan bisa menang, walaupun akhirnya itu menjadi perpanjangan waktu dan extra time gitu ya. Menurut saya itu ya yang berhasil kemarin belum tentu berhasil hari ini gitu kan. Jadi disitulah dari saya bahwa apa yang ternyata berhasil melawan Porto tidak berhasil digunakan saat bermain melawan Munchen gitu. Lalu juga memang kemarin sebenarnya kan di menit-menit akhir gitu ya, Arsenal mulai menyerang gitu. Banyak yang bilang tuh kan mainnya bagus ketika menyerang di menit-menit akhir. Ya sebenarnya juga karena udah beda ini ya, udah beda momentum. Kenapa udah beda momentum? Karena memang di sini Munchen mulai dari sini ya, menit ke 76 ini mereka udah parkir bus gitu. Jadi udah bermain bertahan murni gitu. Jadi ketika kita main menyerang kelihatan bagus karena memang Munchen sudah mereka defense line-nya udah mundur, defense line-nya udah rendah gitu. Jadi makanya permainan menyerang kita kelihatan bagus. Kalau dari awal kita menyerang juga belum tentu, menurut saya belum tentu bisa bermain sebagus itu gitu kan. Kenapa? Karena saling tukar serangan itu justru menurut saya, nah inilah yang coba dihindari Arteta, itu saling bertukar menyerang, di mana Arsenal tiba-tiba kepleset gitu, bukan kepleset lagi ya, melakukan individual error yang lalu berakibat menjadi gol. Kalau kemarin menurut saya golnya bukan individual error ya, jadi berbeda dengan ketika kita di kandang 2-2 itu individual error. Kalau kali ini memang menurut saya ini adalah hebatnya Kimmich gitu ya kemarin ya. Kimmich mana nih si Kimmich? Dia kemarin enggak kan dia nah ini Kimmich ya, yang tiba-tiba dia bisa lari ada di tengah kotak penalti gitu kan. Jadi timing larinya sangat luar biasa, dan tiba-tiba ada di antara Gabriel dan Saliba, dan ya header kosong aja gitu dia, nggak ada yang jagain gitu. Jadi ya memang kalau menurut saya kita kekalahannya adalah karena kita tidak bermain dengan baik di babak pertama. Jadi di leg pertama, bukan babak pertama, di leg pertama kita individual error 2 gol ini yang membuat
Munchen bisa bermain bisa lolos itu karena kita menghadiahi Munchen 2 gol di Emirates ya, dengan menurut saya satu blendernya Raya, satu blendernya Kiwior. Satu lagi yang menurut saya harus menjadi perhatian adalah sisi kirinya Arsenal ya. Sisi kiri Arsenal ini menurut saya harus diperhatikan. Kenapa? Karena kemarin itu Munchen itu menyerang itu sisi kiri kita. Jadi mereka menyerang dari kanan mereka ya. Kanan mereka ini sisi kiri kita, dan ini sisi kiri kita ini menurut saya harus menjadi perhatian. Apakah Jurriën Timber nanti bisa kembali dengan baik? Nah, ini masih menjadi tanda tanya ya. Ini karena kita juga belum, ini kan Timber belum kembali, jadi kita juga masih harus melihat. Tapi menurut saya di sisi sebelah kiri ini harus menjadi perhatian. Ini bisa kita lihat dari mana, ini dari gol dari outputnya Martinelli ya. Kita lihat outputnya Martinelli musim ini hanya 6 gol dan 4 assist gitu ya, berbeda dengan musim sebelumnya. Ini musim sebelumnya kita lihat di sebelah kanan layar ya, ini musim sebelumnya ini kita di semua pertandingan ini Martinelli bisa 15 gol, sedang musim ini di semua pertandingan hanya 8 gol dari sisa sekian pertandingan ya. Jadi menurut saya hanya output dia hanya setengahnya gitu. Jadi output dia hanya setengahnya dari musim lalu gitu. Jadi ini kita lihat kalau Premier League. Oh ya, Premier League dia 15 gol ya. Sedang saat ini dia 6 gol di Premier League. Ada 2 gol di Champions League ya. Jadi hanya 6 gol di Premier League berbanding dengan 15 musim lalu. Jadi ya, ini menurut saya harus menjadi satu perhatian. Kenapa? Karena sisi sebelah kiri kita ini sepertinya mengalami stagnasi, mengalami macet ya gitu. Jadi memang menurut saya ini mungkin Arteta harus cari solusi untuk sebelah kiri gitu. Bagaimana jadi problemnya, kalau menurut saya kan banyak yang bilang bahwa ini pertandingan kemarin itu striker. Menurut saya problemnya kita kemarin bukan striker. Kemarin problem kita menurut saya ada di midfield. Ya, kenapa? Penciptaan peluang kita kecil. Expected goals-nya hanya 0,39. Tidak ada peluang, hampir tidak ada peluang. Ini ya, total shots-nya ada 8, yang on target hanya 3. Satu kesempatan emas, dan ya tidak berhasil mencetak gol gitu ya. Jadi inilah yang menurut saya harus menjadi satu perhatian bagi Arteta gitu, untuk sisi sebelah kiri dan bagaimana keseimbangan midfield kita gitu ya. Seperti itu yang menurut saya ini harus menjadi satu perhatian. Oke, lalu berikutnya saya juga mau ngomong tentang ya, pada saat saya merekam ini Liverpool dan West Ham ya juga terdepak dari Europa League. Jadi dengan demikian sepertinya EPL ini tidak akan mendapatkan posisi ini ya, tidak akan mendapatkan posisi kelima di Champions League. Jadi Champions League kita sepertinya akan tetap ada di 4 ya. Ya, ini kita lihat kemarin ini Arsenal dan Manchester City ya kalah melawan Munchen dan Real Madrid. Dan hari ini pada saat saya merekam ini Liverpool kalah dengan Atalanta dan West Ham kalah dengan Leverkusen. Dengan hasil demikian ini posisi ekstra ini sepertinya akan jatuh ke Bundesliga. Ya, kenapa? Karena di sini kita lihat di Champions League itu yang lolos ini adalah dari Jerman 2 ya, Dortmund dan Munchen, di mana Munchen mengalahkan kita. Jadi koefisiennya tentu di situ
Kita turun, Munchen naik, lalu juga sama tadi ya dengan Europa League. Mana Europa League? Europa League ini tadi dengan Leverkusen mengalahkan West Ham, berarti juga Jerman mengalahkan Inggris. Berarti pada posisinya koefisiennya Jerman naik, koefisiennya Inggris turun. Jadi untuk Premier League ini berarti posisi kelima kita Tottenham ya, ini tetap akan ke Europa League. Nanti kita lihatlah di final siapa yang berhasil menang, siapa yang posisi liga, posisi klasemen nanti di akhir musim yang nanti kita lihat. Tapi pada dasarnya ini posisi kelima kita tidak akan dapat posisi Champions League ya untuk musim depan dengan kalahnya tim-tim Inggris ini di semifinal Europa League dan Premier League gitu ya. Jadi ya begitulah untuk Champions League musim depan kan kita format baru ya. Jadi ada empat ekstra, empat posisi ekstra ini yang menurut saya ya kita tidak dapat satu gitu. bukan menurut saya sih, dari koefisiennya sepertinya hampir dipastikan 95% ini kemungkinan besar tidak akan jatuh ke Inggris salah satu posisi ekstranya ini ya. Itu aja dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih juga kemarin yang sudah nemenin saya ya untuk nonton semifinal itu. Bukan salah satu, malah yang itu adalah view terbaik saya ya untuk live. Jadi terima kasih kemarin yang sudah nonton, sudah nge-like dan sudah chatting sama saya untuk nonton pertandingan kemarin. Ya itu aja sih dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya ya.